Halo, ketemu lagi bersama akun YouTube Hadi Siantar. Hola seluruh dunia, hola seluruh dunia, hola seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Sekarang tanggal 12 Juni 2022, hari Minggu, jam 11.25. Hampir jam setengah 12 pagi. Udah mau jam 12 ya. Pagi ya, waktu Indonesia bagian Barat. Ini nomor handphone saya. 0878 7340 6915. YouTube-nya Hadi Siantar, Facebook-nya Wang Sugito, Instagram-nya mekar_prangko_kuno. Saya ulang ya. Nomor HP WhatsApp-nya 0878 7340 6915. YouTube-nya Hadi Siantar, Facebook-nya Wang Sugito, Instagramnya mekar_prangko_kuno. Oke. Hari ini judul videonya kesempatan kedua untuk Malaysia. Memang saat ini Malaysia mengalami namanya zona tidak nyaman. Oke. Siapa tahu ada netizen Malaysia atau pejabat-pejabat Malaysia yang menonton video saya. Alangkah lebih baiknya ditranslate dulu ke dalam bahasa Inggris. Sudah translate ke dalam bahasa Inggris, lalu ditranslate lagi ke dalam bahasa Malaysia ya, karena ada beberapa ucapan bahasa Indonesia yang pengucapannya sama tapi artinya berbeda. Makanya untuk itu mesti ditranslate dulu ke bahasa Inggris. Sudah ditranslate ke bahasa Inggris, baru ditranslate ke bahasa Melayu Malaysia ya. Oke, biar tidak terjadi kesalahpahaman. Malaysia saat ini memang memasuki zaman zona tidak nyaman. Indonesia pernah mengalami itu, masa zona tidak nyaman waktu terjadi tahun 1998. Bahkan Indonesia saat itu lebih parah ya. Kerusuhan tahun 98, lalu ekonomi Indonesia anjlok, turun seturun-turunnya itu benar-benar. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengirim beberapa presiden ke Indonesia. Dimulai dari presiden almarhum B.J. Habibie ya, pertama dimulai dari almarhum B.J. Habibie, terus dilanjutkan almarhum presiden Gus Dur, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur. Terus presiden Megawati, sudah presiden Megawati, presiden SBY, lalu yang sekarang presiden Jokowi. Indonesia pernah mengalami seperti itu, mengalami masa zona tidak nyaman, ekonominya anjlok turun seturun-turunnya. Tapi ya puji Tuhan, Indonesia sekarang udah mulai stabil, walaupun memang kestabilannya itu ditopang dengan hutang. Sekali lagi, saya tidak anti hutang ya. Hutang boleh, tapi mesti hutang yang berfokus. Dalam arti gini, Anda hutang, tapi Anda harus ada bisnis yang bisa melunasi hutang tersebut. Jangan sampai hutangnya hutang untuk konsumsi. Kalau hutang untuk produksi boleh, hutang untuk yang produksi. Oke, kembali lagi ke Malaysia. Utangnya itu yang saya lihat di internet ya, itu totalnya itu sekitar 3.000 triliun rupiah ya. 1 triliun itu sama dengan 1.000 miliar ya. 1 miliar itu sama dengan 1.000 juta ya. Oke. Sedangkan Indonesia hutangnya 7.000 triliun ya. Jadi Malaysia itu kira-kira itu sekitar 45% dari hutang Indonesia ya. Tapi memang utang Malaysia itu memang banyak. Karena kenapa? Pertama, wilayah Malaysia itu kecil. Itu sekitar plus daratan plus lautan itu sekitar 500.000 km persegi. Indonesia itu wilayahnya luasnya totalnya itu 5 juta km persegi. Terus jumlah penduduk Indonesia 270 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk Malaysia itu sekitar 35 juta jiwa.
Oke, dengan perbandingan itu memang utang Malaysia itu 3.000 triliun rupiah itu memang sangat berat buat Malaysia. Jujur, 9 tahun yang lalu saya pernah ke Malaysia berlibur ya, ke Genting, tapi saya nggak berjudi karena saya waktu itu dikasih voucher buat nginep sama saudara. Akhirnya saya ke sono, saya dan istri ke sono berlibur. Saya lihat memang saat itu 9 tahun yang lalu ya, Malaysia itu memang negara berkembang yang siap maju. Seperti contohnya itu aspalnya itu bagus banget loh. Baik itu yang aspal yang jalan raya, arterinya, jalan raya utamanya, jalan pedesaannya. Terus pokoknya dia aspalnya itu sekelas aspalnya itu yang aspalnya itu apa, Bandara Soekarno-Hatta yang bagus banget tuh aspalnya tuh ya. Tapi beberapa tahun kemudian memang Malaysia mengalami kemunduran karena pejabat-pejabatnya, tidak semuanya ya, beberapa pejabatnya rasuah. Kalau bahasa Indonesia itu korupsi, kalau bahasa Inggrisnya corruption. Rasuahnya sangat tinggi. Lalu Malaysia itu mengalami namanya kemunduran ekonomi. Ya memang saat ini memang Malaysia mengalami kemunduran ekonomi yang sangat tak terduga ya. Tapi Tuhan yang maha baik, Tuhan masih sayang Malaysia. Tuhan masih sayang Malaysia. Tuhan masih sayang Malaysia. Melalui saya mampu menterawang, melihat secara mata batin. Saya melihat secara mata batin. Saya berhasil menterawang Malaysia punya, yang saya pribadi ya, Malaysia punya potensi sekitar 80.000 titik letak potensi sumber minyak bumi atau gas alam. Jika ini dimanfaatkan, Malaysia bisa bangkit kembali loh. Apakah Malaysia mau pakai jasa saya? Silakan hubungi saya. Bentar. Nomor HP WhatsApp saya, kirim pesan saja ya, 0878 7340 6915. Nomor HP WhatsApp saya 0878 7340 6915. Saya Pak Hadi. Saya percaya kalau Malaysia mau pakai jasa saya, pelan tapi pasti Malaysia bisa bangkit kembali, bisa berjaya. Kalau bahasa Melayunya bisa berjaya kembali. Nah, itu saya sudah menawarkan diri ya, apakah Malaysia mau pakai jasa saya? Oleh seizin Tuhan, saya diberi kemampuan untuk melihat potensi kekayaan, potensi sumber minyak bumi atau gas alam, letak titik potensi sumber minyak bumi atau gas alam. Siapa tahu Malaysia mau pakai jasa saya. Dengan pakai jasa saya, pelan tapi pasti Malaysia akan bangkit kembali. Oke. Sekian dan terima kasih. Wahai seluruh dunia, wahai seluruh dunia, wahai seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Amin. Malaysia bisa bangkit kembali. Kesempatan kedua buat Malaysia. Amin.